shot, lucky shot. Sporty people diajarin main biliarnya udah. Sekarang kita ngobrol-ngobrol ya. Biar lebih akrab, lebih kenal sama Silviana atau yang lebih akrab disapa Aina. Kenapa dari Silviana jadi Aina? Jadi Panggilan masa kecil apa gimana? kebetulan itu nama Chinese-ku Aina. Oh iya. Iya. Jadi nama panjangnya memang Silviana tapi ada Chinese name juga Aina gitu. Aina boleh diceritain nggak sih awalnya mengenal olahraga biliar itu dari siapa dan gimana? Awalnya ya kebetulan dulu pamanku punya lokasi biliar yang di Pontianak. Nah, mamaku itu ngebantu pamanku. Jadi tiap kali pulang sekolah selalu ke biliar. Oh, dari situ dari family business ternyata ya. Jadi pulang sekolah, pulang sekolah selalu ke sana. Iya, kayak bingung kan, nggak tahu mau ngapain. Kebetulan aku memang dari kecil suka olahraga, badminton, basket dan segala macamnya. Cuman kalau udah pulang kadang bingung ngapain, ya udah iseng-iseng mukul-mukul. Gitu. Terus suka perhatiin mereka gitu. Di tempatnya paman dulu ada atlet juga nggak? Maksudnya emang profesional terus latihan di sana nggak? Nah kebetulan tempat paman kan paling besar di Pontianak. Banyak, kebetulan atlet Kalimantan Barat itu kalau mereka sedang ada event atau apapun itu latihannya di sana. Jadi aku sering liatin mereka gitu, lihat kok bisa jago ya mukul bola ini masuk, gimana caranya. Karena rasa ingin taunya gede kayaknya, jadi kayak kalau lihat mereka aku terus iseng juga taruh, pukul gitu, iseng aja. Jadi akhirnya terpupuknya gara-gara itu ya. Tapi awalnya kamu akhirnya memutuskan terjun ke biliar secara profesional tuh dari diri sendiri kah? Atau ada support dari orang-orang sekitar yang melihat kamu punya potensi atau gimana? Dari diri sendiri sih awalnya, terus didukung juga karena lingkungan sekitar yang melihat aku ada potensi. Terus kebetulan aku bisa bilang aku beruntung karena banyak, maksudnya orang-orangnya positif gitu. Jadi pengen lihat aku berkembang gitu. Oh, berarti memang teman-temannya paman pun pada saat itu nge-support kamu untuk secara profesional. Nah, kalau dari kamunya sendiri, kenapa sih milih biliar? Kan tadi katanya udah sempat nyobain yang lain tuh. Badminton juga dijalanin. Kenapa akhirnya jatuh cintanya sama biliar dan berlangsung sampai sekarang? Mungkin awalnya karena seneng, karena suka main kan. Terus kedua, aku mulai ikut kejuaraan daerah. Tanpa aku sadari, awalnya aku nggak ada expect bakalan dapat uang hadiah atau apapun itu. Cuman ketika pertama kali ikut kejuaraan daerah itu aku dapat perunggu kan. Nah, ternyata ada bonus. Dapat perunggu. Iya, ternyata dapat bonus. Jadi di umur segitu aku dapat bonus uang, aku masih ingat 5 juta. Jadi aku bisa dapat uang gitu. Jadi dari situ aku mikir, aku bisa tanpa aku sadar, kayak ngebantu ekonomi keluarga lah. Jadi kayak ngurangin beban gitu. Jadi kayak mulai dari situ tuh mulai kayak SPP bayar sendiri, apa-apa sendiri gitu. Berarti itu dapat 5 juta perunggu usia berapa? 12 tahun. 12 tahun. Pertama kali uangnya dipakai buat jajan apa sih? Waktu itu aku masih nggak tahu untuk ngapain, aku lebih ke titip orang tua dulu. Oh, jadi uang hadiahnya langsung dikasih ke orang tua? Tuh dicontoh ya, sporty people ya. Biasanya kan kalau gaji pertama nih kita udah pada tua-tua jajan ya, beli sepatu, beli tas. Kalau ini langsung dikasih ke orang tua. Tapi orang tua awalnya mendukung nggak sih, kayak mama papa gitu mengizinkan atau enggak? Karena kan kalau bicara atlet biliar perempuan khususnya pada tahun itu ya mungkin di Indonesia masih jarang banget kan? Ya apalagi dengan negatif orang lihatnya kan kurang ada beberapa pandangan yang menganggap biliar itu kan olahraga yang kurang oke lah buat perempuan dulu ya. Mereka sempat ngelarang nggak sih? Kebetulan karena mama kan membantu usahanya si pamanku, jadi mamaku kayak oke-oke aja. Mungkin di papa lebih nggak setuju. Kenapa waktu itu katanya? Ngapain perempuan main biliar katanya gitu. Cuman seiring karena aku nunjukin aku ada pulang bawa piala, terus ada prestasi, dia ngelihat bisa arah positif gitu. Dia mulai kayak mengizinkan lah gitu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan buat ngeyakinin papa sampai akhirnya restunya benar-benar turun? 2 tahun kayaknya. 2 tahun. Tapi 2 tahun itu sambil ikut kompetisi juga, pembuktian diri. Iya, pembuktian diri. Iya. Nah ini berarti poin pentingnya adalah kamunya pun udah komit ya dari awal untuk serius. Jadi akhirnya papa pun ngasih izin karena melihat keseriusan kamu. Benar. Iya. Kalau bicara soal keluarga kan berarti memang latar belakangnya kurang lebih sudah menyukai biliar gitu ya. Kalau dari temen-temen nih, kamu kan mulai dari usia masih sangat muda. Dari usia belasan tahun gitu. Sempet ngerasa kayak kehilangan teman-teman gitu nggak sih karena kamu fokus berlatih biliar? Karena kan biasanya anak umur segitu main ke rumah temen, janjian sepedahan gitu.
Ya, kalau jujur, iya kehilangan. Sempat ada ngerasa kehilangan. Iya, jadi kalau kayak mungkin teman-teman biasanya mereka nongkrong atau apapun itu, aku lebih ke latihan. Iya, karena kadang apa kayak sekolah punya acara nih apa gitu. Kadang karena punya turnamen nggak bisa ditinggalin karena kejuaraan nasional, aku harus ikut kejuaraan nasional. Jadi kayak banyak inilah kehilangan momen-momen waktu SMP, SMA gitu. Jadi memang kalau ditanya kehilangan sih kehilangan ya. Cuma melihat apa yang sudah dicapai sekarang terbayarkan. Karena kebetulan aku juga ngelakuinnya dengan senang hati gitu. Jadi kayak nggak ada yang disesalin. Oke, nah berarti kan kalau dari kita tuh kan nggak tahu ya, yang namanya atlet, kita tuh biasanya baru mengapresiasi para atlet di saat mereka mencapai suatu prestasi, berhasil angkat trofi atau dapat medali, tapi kita nggak pernah tahu proses latihan di belakangnya, seberapa panjang dan seberapa sulit. Kalau buat kamu sendiri, persiapan nih biasanya mau ada kejuaraan, itu berapa lama sih latihannya jelang kejuaraan dimulai? Sebenarnya ya, mungkin kalau dari dulu sampai sekarang, karena aku seneng main gitu loh, kayak seneng pukul terus aku lebih kayak 6-8 jam karena seneng itu tadi nggak berasa. Sehari? Iya. Biasanya berlangsung selama berapa bulan tuh? Misalnya kayak kita tahu mau ada kejuaraan nasional di tanggal sekian bulan sekian, nah itu berapa lama sebelumnya? Biasanya itu ada program dari daerah, jadi kalau kayak contoh kalau ada kejuaraan nasional biasanya mereka 3-6 bulan sebelum kejuaraan itu mereka udah melakukan program itu. Cuman setelah jam latihan biasanya aku nambah sendiri lagi. Emang doyan ya kayaknya anaknya ya, jadi malah nambah sendiri. Berarti sehari bisa berapa jam tuh? 6-8 jam? 6-8 jam. Itu di luar latihan yang dikasih sama program. Jadi biasanya program sih 5-6 jam. Oh, terus kamu nambah 6-8 jam. Karena habis itu kan selesai gitu, main lagi. Karena masih kayak penasaran gitu. Oke, tapi berarti untuk menjaga fisik seorang atlet biliar, itu olahraganya apa sih selain biliar pastinya ya? Biasanya sih pada umumnya kita jogging. Cuman aku pribadi aku senang berenang. Kenapa tuh? Pernapasan, melatih pernapasan. Oke, suka kayak, maksudnya kan kalau biliar tuh kita nunduk ya? Iya. Untuk melatih kayak tulang punggung gitu-gitu ada nggak sih? Mungkin lebih kayak penguatan otot sih, kayak gitu-gitu. Ya, biasanya kita kayak ada ngobrol sama pelatih-pelatih khusus gitu, atau mungkin pelatih kita yang di klub mungkin dia kan ngerti ya, jadi kita kayak konsultasinya sama mereka. Gitu. Dan tetap ada medical check up secara rutin gitu yang dilakukan? Kadang tergantung kepada pribadinya, mungkin dia punya kendala ototnya ada masalah di mana ya, gitu kadang kan karena sering melakukan posisi yang sama kan. Tapi balik lagi mungkin karena aku masih muda, sebentar ini belum. Oh iya. Cuma mungkin ntar kalau udah ini aku nggak tahu. Mudah-mudahan sih enggak ya. Jangan sampai. Jadi kuncinya di diri sendiri tetap olahraga yang lain juga supaya otot-ototnya nggak kaku gitu. Paling mungkin bisa sebelum latihan kita kayak warm up dulu gitu supaya agak lemes lah, semuanya nggak kaku. Apalagi kan soalnya kalau diperhatiin tuh ya, biliar itu kan olahraga dalam ruangan yang mana ruangannya juga ber-AC. Nah itu memang regulasinya seperti itu atau gimana sih sebenarnya? Sebenarnya kalau untuk standar pertandingannya memang kalau olahraga biliar ini punya kayak suhu temperatur yang ideal gitu. Oke. Iya. Tapi balik lagi kadang walaupun kita bertanding di daerah yang tropik gitu, negara yang tropik, tetap aja lembab. Tapi biasanya mereka tetap akan mengusahakan suhu di dalam venue itu ya mungkin 20 derajat gitu. Karena untuk kayak supaya jalan bolanya tetap sama gitu, karena di biliar ini kita harus kayak cepat adaptasi sama kondisi meja. Meja sendiri tuh ada sentuhan yang berbeda nggak sih? Karena kan mereka macam-macam ya. Ada terasa nggak sih perbedaannya untuk seorang yang udah berkarir secara profesional? Ada. Oh iya? Iya. Biasanya apa? Yang paling berasa tuh apanya? Mungkin di lak. Kita harus perhatiin bola apa yang mereka gunakan. Terus laken merek apa dulu, terus merek mejanya merek apa, karena tiap kali cushionnya tuh beda-beda gitu. Serat-seratnya juga, jadi aliran bolanya mana yang lebih seret gitu-gitu ya, jadi ada risetnya juga. Iya, jadi sebelum kayak bertanding biasanya kita bakalan kayak lihat dulu nih meja yang dipakai apa, lakennya apa, bolanya apa gitu. Jadi ternyata nggak hanya datang terus mukul ya, di luar itu risetnya tuh banyak banget untuk seorang atlet biliar profesional. Iya, jadi kita kayak udah tahu berarti karakternya kurang lebih seperti ini, tapi kita harus ketika kita datang di venue kita harus lihat lagi, nonton dulu, kayak kita lihat jalan bolanya bagaimana gitu, karena tergantung kan suhunya lagi gitu. Iya, bisa jadi merek yang sama tapi di negara yang berbeda pun bisa beda gitu hasilnya kan. Benar sekali. Aku baru tahu
loh ternyata sedetail itu, bahkan sampai ada risetnya untuk merek meja, laken dan lain-lainnya. Harus diperhatiin. Ternyata tidak semudah itu, nggak asal-asal ya. Tapi dari pandangan kamu nih ya, sebagai seorang atlet biliar profesional, pengorbanan terbesar apa sih yang udah Aina lakukan untuk bisa sampai ke titik ini? Hal apa yang mungkin harus dikorbankan? Apakah waktu istirahat atau relationship pribadi dengan orang-orang terdekat, atau apa? Ada nggak sih pengorbanan besar yang harus dilakukan untuk sampai ke titik sekarang ini? Mungkin kalau pengorbanannya, aku karena dari dulu kan sekolah sampai sekarang ya, aku kuliah sih, aku berhenti di pertengahan pengorbanannya. Tapi setelah aku berhenti dari kuliah, aku kayak all out. Jadi kayak aku mutusin untuk berhenti di studiku, tapi aku mau all out di profesiku gitu. Jadi tetap switching fokus, tapi pada saat berubah fokusnya tetap komitmen untuk stay di situ gitu ya? Oke. Aina kan sekarang adalah atlet biliar nomor 1 rankingnya kalau di Indonesia. Soon di dunia ya, amin. Sempet ada ini nggak sih sebenarnya perdebatan sama diri sendiri saat mengambil komitmen untuk menjadikan bidang ini sebagai profesi yang serius gitu? Sempat meragukan diri sendiri juga nggak sih? Sempat. Iya? Pasti ada kayak karena kan kita tahu kayak untuk berkompetisi di luar itu biayanya nggak besar, nggak kecil juga, karena biayanya cukup besar. Terus apakah mampu gitu, maksudnya ntar kalau seandainya aku tiba-tiba berhenti di tengah jalan, terus aku harus ngapain nih gitu. Tapi setelah aku pikir-pikir, aku mikir nggak, kalau ada niat pasti ada jalan. Aku selalu berpikir itu gitu. Jadi waktu aku mutusin untuk all out di bidang ini, ada aja jalannya, datang klub yang ini menawarkan ini gitu, yang mau mensupport aku untuk meraih mimpiku. Jadi kayak tanpa aku sadari ini kayak datang dengan sendirinya gitu. Dari yang tadinya harus modal sendiri, sekarang udah punya sponsorship ya. Tapi balik lagi, ini ada perjalanannya kan, pasti nggak instan, jadi memang harus dijalani step by step. Di Indonesia itu kan berarti atlet biliar profesional wanita itu yang namanya mencuat nggak terlalu banyak ya. Selain Aina ada satu nama, ada Angel. Nah, kalau bicara persaingan sendiri, seketat apa sih sebenarnya persaingan para atlet biliar wanita Indonesia? Sebenarnya kalau mau ngomong pribadi, potensi semuanya punya potensi. Pasti. Ya, cuman balik lagi ya, mungkin itu tadi kesempatan gitu. Dimana aku bilang mungkin aku cukup beruntung di mana aku punya kesempatan itu. Jadi aku berusaha untuk memanfaatkannya seperti itu. Jadi sebenarnya balik ke kesempatan dan mungkin ada kayak faktor luck-nya masing-masing gitu ya. Tapi pertemanan nggak sih, maksudnya kayak sesama atlet wanita di Indonesia tuh kalian temenan, saling support apa gimana nih? Saling support. Iya, karena kebetulan aku kan banyak di guide dari seniorku Kak Angel. Dia selalu support aku juga, karena kan mungkin dia lihat aku juniornya, jadi dia maunya juga ada pengganti dia nih gitu. Jadi justru disupport, didukung gitu ya. Meskipun nama-namanya memang nggak banyak, tapi yang ada ini juga sebenarnya di belakang layar justru nggak ada persaingan sama sekali.